Subscribe first, okay? If you don't subscribe, I will send an Antigonus doll to your house. I forgot, you also have to press like, share, and comment, okay? Don't forget. Lanefus, penjahat itu, yang menipu orang demi uang sekaligus nafsu, tak disangka dia punya hubungan dengan Hoot Eugen dari para alkemis psikologi. Klein tertegun sejenak ketika mendengar nama itu. Seketika ia memikirkan segala implikasi dari nama Lanefus. Dia si penipu yang kabur dengan membawa lebih dari 10.000 pound. Hanya dengan memberi satu petunjuk saja, aku bisa mendapatkan 10 pound. Kalau aku ikut menangkap harta karun berjalan ini, aku bisa meraup 100 pound. Dia bajingan yang mempermainkan tubuh dan perasaan wanita-wanita polos. Tak disangka, dia mengenal Hoot Eugen dan sudah 3 kali menjenguknya di rumah sakit jiwa. Apakah ini berarti dia punya kaitan dengan lingkaran Beyonder? Atau bahkan seorang Beyonder sendiri? Klein tiba-tiba teringat pada nama sebuah ramuan. Jalur Marauder urutan ke-8, Swindler, atau penipu. Para Beyonder itu memang menikmati kesenangan dalam menipu orang lain. Sangat mungkin. Klein mengangguk dalam hati. Ia mengendalikan ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya, berpura-pura santai sambil bertanya. Lalu, kapan terakhir kali Tuan Lanefus mengunjungi Hoot Eugen? Awal Juli. Untuk tanggal pastinya, aku harus memeriksa catatan registrasi rumah sakit jiwa. Jawab Dexter Guderian setelah berpikir sejenak. Penipuan Lanefus belum terbongkar pada awal Juli, dan dia juga belum meninggalkan Tingen. Klein lalu bertanya, apakah Hoot Eugen biasanya menyebut-nyebut orang ini? Tidak. Kau pasti tahu. Seorang Sequence 7 psikiater tidak akan pernah sembarangan berbicara. Setiap kata mereka sudah benar-benar dipertimbangkan. Hampir mustahil mengetahui rahasia mereka kecuali ada maksud tersembunyi. Aku sendiri baru bisa mendapatkan formula telepatis setelah Hoot Eugen menjadi gila. Oh ya? Apakah kau sudah memastikan keaslian formula itu? Dexter dengan lihai menyembunyikan rasa bangga terhadap ramuan jalurnya. Klein tersenyum kecil dan menjawab, itu asli. Kalau nanti kau perlu naik tingkat, kau bisa membuat ramuan itu tanpa khawatir. Kalau para alkemis psikologi tak bisa menyediakan bahan-bahannya, kami bisa membantu. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaanmu belakangan ini? Tidak terlalu buruk. Selain agak cemas dengan kondisi Hoot Eugen, aku merasa cukup tenang. Aku tidak lagi memiliki gejala kepribadian ganda. Kau sudah sangat banyak membantuku, ujar Dexter penuh emosi. Klein memasang ekspresi rendah hati. Itu sudah seharusnya. Kembali ke pokok bahasan. Kalau kau bilang seorang psikiater selalu menimbang matang setiap kata sebelum diucapkan, dan takkan mudah membocorkan rahasianya, kenapa Hoot Eugen mengatakan padamu kalau L itu Lanefus? Apakah dia sedang memberi isyarat, atau mencoba memperingatkanmu? Dexter terdiam sejenak, lalu mengernyitkan dahi. Ini memang aneh. Kenapa aku tak menyadarinya? Selain itu, Hoot Eugen tak menyebut apa-apa lagi. Mungkinkah maksudnya supaya aku memberitahu para petinggi asosiasi mengenai nama Lanefus jika terjadi sesuatu padanya? Reaksi asosiasi juga aneh. Setelah aku melapor tentang kegilaan Hoot Eugen, mereka memang mengirim penghubung. Tapi setelah aku menjelaskan semuanya, termasuk nama Lanefus, tak ada balasan lagi dari atasan. Seperti batu tenggelam ke laut. Bisa jadi mereka sudah menemukan sesuatu? Deduksi yang masuk akal. Klein mengeluarkan peluru perak pemburu iblis, memasukkannya ke dalam revolver, lalu membidik sasaran. Kalau kita ikuti deduksi ini, bisa jadi Hoot Eugen sudah sejak lama memperkirakan dirinya akan gila atau mati. Dan itu terkait erat dengan Lanefus? Tapi kalau dia sudah memperkirakannya, kenapa tidak minta bantuan pada para petinggi? Dexter menatap kosong ke depan, berpikir keras. Lalu berkata, sayangnya, sekarang dia sudah gila. Tak ada cara untuk berkomunikasi dengan efektif lagi. Mungkin ada semacam godaan yang membuatnya memilih mengambil risiko. Klein menebak. Dalam hati, ia merasa menyesal karena Hoot Eugen benar-benar sudah menjadi pasien sakit jiwa. Itu membuat banyak informasi yang seharusnya bisa ia dapatkan jadi tak berguna. Bahkan orang mati lebih baik daripada orang gila. Aku masih bisa menggunakan ritual medium untuk berbicara dengan orang mati, tapi apa yang bisa kulakukan dengan orang gila? Oh ya?
Madam Daly pernah mencoba menggunakan ritual medium untuk memanggil ingatan yang hilang dariku. Teori dasar ritual itu sepertinya berasal dari para alkemis psikologi. Artinya, aku mungkin bisa menggunakannya pada orang hidup juga, menciptakan kondisi di mana aku bisa langsung berinteraksi dengan jiwanya. Entah Hoot Yugen masih akan gila di kondisi itu atau tidak. Sayangnya, aku belum cukup mahir di bidang itu. Rasanya aku tak akan bisa melakukannya. Lebih baik kupanggil pengirim pesan dan menanyakan Madam Daly lebih dulu. Kalau dia bilang hanya dia yang bisa, aku akan lapor pada kapten supaya beliau mengirim telegram ke Backland untuk meminta bantuan. Bukan karena aku ingin belajar teknik itu dan mencoba ritual pemanggilan utusan. Tentu saja, berbagai pikiran berkelebat di benak Klein, sebelum akhirnya ia mengerucutkannya ke satu jalur solusi. Dexter menyetujui dugaannya. Keserakahan selalu membuat orang bodoh. Meski sudah tahu di hadapannya hanya ada jurang, dia tetap ingin melangkah ke tepi untuk mengintip. Itu namanya nekat menguji batas takdir. Klein menyindir dalam hati. Cobalah sekuat mungkin untuk merawat Hoot Yugen setelah kembali ke rumah sakit jiwa. Usahakan dia tetap sadar beberapa waktu, lalu gali petunjuk darinya. Dan jangan sembunyikan rasa cemasmu. Bangun lebih banyak koneksi dengan para alkemis psikologi dan tekan mereka untuk menyelesaikan masalah Hoot Yugen. Itu reaksi paling wajar. Dexter mengangguk serius. Akan kucoba. Klein tak berkata lagi, hanya setelah berpikir sejenak ia bertanya, apakah ada keanehan pada tubuh Hoot Yugen akhir-akhir ini? Misalnya, tumbuh sisik tipis di beberapa bagian tubuhnya? Nyaris gila? Benar-benar gila. Dan kehilangan kendali adalah istilah yang menggambarkan tingkat keparahan masalah pada seorang Beyonder. Yang paling ringan adalah perubahan sikap seolah menjadi orang yang baru, tapi masih bisa berpikir dan bertindak rasional. Itulah yang dinamakan nyaris gila. Gila lebih parah, di mana seseorang kehilangan logika sepenuhnya, menjadi maniak, dan sulit diajak bicara. Yang tak bisa diselamatkan adalah mereka yang tubuh dan jiwanya berubah menjadi monster, benar-benar kehilangan kendali. Kadang, kalau masalah tak segera ditangani, kegilaan bisa berujung pada kehilangan kendali. Sebelumnya, untuk melindungi informan di dalam kelompok alkemis psikologi, dan memerintahkan para Nighthawk untuk tidak segera menindak Hoot Yugen. Mereka hanya mengawasi, memastikan dia tidak kehilangan kendali. Tapi bila tanda-tanda itu muncul, mereka harus segera bertindak. Dexter menggeleng lalu tertawa getir. Tidak ada. Kau boleh tenang. Aku juga sangat takut Hoot Yugen kehilangan kendali, jadi aku mengawasi dengan seksama. Lagi pula, aku ada di rumah sakit jiwa 6 kali seminggu. Setelah bertukar beberapa kata lagi, mereka meninggalkan lapangan tembak dengan jarak 10 menit. Klein menahan rasa kantuk yang berat lalu naik kereta umum menuju Daffodil Street. Saat membuka pintu rumah, ia melihat adiknya duduk di sofa. Melissa tidak membaca, juga tidak sedang bermain dengan komponen mesin. Ia hanya menatap kosong ke depan, seakan jiwanya hilang. Klein mengetukkan giginya perlahan, mengaktifkan spirit vision, lalu bertanya dengan bingung. Melissa, ada apa? Dari warna auranya, dia terlihat sehat, tidak kekurangan gizi seperti dulu. Melissa mengalihkan tatapannya, menggigit bibir, lalu melirik ke arah dapur yang terdengar berisik. Bella tadi merekomendasikan cara keluarganya membuat sarapan di rumah. Katanya enak sekali. Aku setuju membiarkannya mencoba pagi ini. Cara apa itu? Klein merasakan firasat buruk. Semua sisa makanan direbus dalam satu panci, lalu ditambah air dan roti. Melissa mengulang pelan. Tunggu, ini kan resep standar makanan yang asal-usulnya tak jelas. Klein memijat keningnya. Lalu, kita tidak boleh membuang-buang makanan. Melissa menggigit bibirnya dan mengangguk. Adikku, rasanya kau sedang mempertanyakan makna hidup. Klein berdehem, menahan tawa, lalu bertanya, di mana Benson? Di kamar mandi. Melissa tersadar, matanya kembali bersinar. Saat itu juga terdengar suara flash dari kamar mandi. Benson keluar dengan koran di tangan. Saudaraku Klein, maukah kau ikut sarapan? Tidak, aku sudah makan. Klein menggeleng tegas, merasa beruntung karena tadi pagi ia janjian dengan Dexter. Kalau tidak, ia pasti menyuruh Rozan membelikan sarapan untuknya. Sayang sekali. Kalau tidak, kau pasti akan mengubah pandanganmu tentang kemampuan memasakku, dan bahkan percaya diri padanya.
Benson terkekeh menyindir dirinya sendiri. Melissa kemudian menyadari sesuatu. Ia menoleh ke klien dan berkata, "Kau pulang agak terlambat hari ini. Adikku, tolonglah lebih polos dan ceria. Jangan terus-menerus mengkhawatirkanku. Keadaanmu barusan justru bagus." Klien tersenyum. "Ada kabar baik. Kau lulus ujian kepolisian dan gajimu naik?" Melissa bertanya tanpa pikir panjang. Benson juga ikut tersenyum dan mengangguk. Klien meraih topinya, berdiri di tepi ruang tamu, lalu berkata geli, "Bagaimana aku bisa memberi kejutan kalau kalian sudah menebaknya?" Lalu ia berdehem kecil dan menambahkan, "Benar, gajiku naik berkali-kali lipat." Ia menyembunyikan fakta bahwa kenaikannya hanya 4 pound tambahan per minggu. Klien memang berniat menabung sendiri. Lagi pula, ia tak bisa sepenuhnya mengandalkan uang di rekening tanpa nama itu. Juga, menyebutkan bahwa gajinya naik berkali-kali lipat saja sudah cukup membuat kedua saudaranya kaget. 6 pound? Melissa terperanjat, sulit percaya. "Aku benar-benar harus mengganti pekerjaan." Benson mengusap garis rambutnya. Dengan informasi dari klien, ia juga sudah berusaha keras dalam studinya. Sebelum klien sempat bicara, Melissa sudah berseri-seri berkata, "Kalau begitu, setelah dipotong biaya hidup, dalam 2 atau 3 tahun, kau bisa menabung cukup banyak untuk memenuhi standar pria yang layak menikah." Itu kata Elizabeth. Klien kehilangan kata, lalu geli, "Itu urusan jauh ke depan. Bukankah sebaiknya kita rayakan dulu? Dengan ini, mulai hari ini, makanan pokok kita adalah roti putih. Dan setelah pekerjaanku agak longgar, kita akan coba makanan-makanan enak dari berbagai restoran." Namun Melissa hanya meliriknya seakan tak mendengar, lalu berkata, "Benson dan aku akan menghadiri misa di Katedral Saint Helena, mau ikut? Aku memuji Dewi setiap hari." Klien tertawa. "Aku butuh tidur." Ia tidur sampai jam 12:30 siang. Setelah makan siang bersama Benson dan Melissa, ia melanjutkan misinya, mencari semua rumah dengan cerobong merah. Menjelang larut malam, ia menyegel kamarnya dengan spiritualitas dan bersiap mencoba ritual pemanggilan utusan milik spirit guide Dali. Bagi klien, menyiapkan sebuah ritual sederhana sama mudahnya dengan bernapas. Tak butuh waktu lama, ia selesai menyiapkan bahan-bahan, lalu menyalakan lilin yang mewakili dirinya. Menatap cahaya lilin yang berkelip di atas meja, entah kenapa klien tiba-tiba mendapat pikiran konyol. Apakah ini bisa dianggap sebagai upacara menyalakan lilin untuk mengenang diriku sendiri? Sial, apa-apaan yang kupikirkan? Ia segera menahan pikirannya dan mengambil bubuk bunga hitam busuk yang termasuk dalam ranah kematian, lalu menaburkannya ke atas lilin. Sebagai balasannya, ia mencium bau yang mirip formalin dari kehidupan sebelumnya. Sesaat kemudian, ia menetesi minyak esensi bulan purnama, benda kesukaan Dewi Evernight. Dengan bunyi berdesis, sekelilingnya tiba-tiba menjadi hening, disertai gelombang gaib tak berbentuk. Klien melangkah mundur dan dengan lembut melafalkan dalam bahasa Hermes kuno, "Aku." Lalu, berganti ke bahasa Hermes biasa, "Aku memanggil atas namaku. Roh yang berkeliaran tanpa tujuan, makhluk berdimensi lebih tinggi yang tunduk pada perintah manusia, utusan yang menjadi milik Dali Simon." Angin melolong, cahaya lilin yang redup berubah kebiruan. Di bawah sinar itu, dinding di belakang meja beriak tembus pandang, dan sebuah wajah menyeramkan muncul. Selain mulutnya, wajah itu tak memiliki alis, mata, maupun hidung. Bibir tebalnya mereka, lidah panjang berwarna merah menjulur keluar. Mulutnya dipenuhi gigi tajam tak beraturan. Pada ujung lidah itu terdapat 5 jari halus yang terus menjulur dan menarik, seolah menunggu kiriman. Ini utusan Dali? Dibandingkan dengan milik Tuan Azik, ini seperti seorang anak kecil. Tidak, aku tak bisa menilai perbedaannya dengan tepat. Iya, yang satu seperti raksasa dewasa dan yang lain bayi manusia. Apakah ini karena benda mistik, atau menandakan kekuatan Tuan Azik? Aku harus menilai ulang. Bisa jadi ia seorang Beyonder bersekuens tinggi. Sial, aku lupa. Dalam surat, seharusnya aku menanyakan kepada Nyonya Dali nama-nama sekuens 4 dan sekuens 3 jalur Corpse Collector. Tuan Azik kemungkinan besar berasal dari jalur itu. Meski begitu, bisa saja ia tak maju dengan ramuan. Iya,
Mungkin ini gen yang diwariskan leluhurnya. Akan kutanyakan lain kali. Utusannya sedang menunggu. Klein menatap serius sejenak, lalu menyerahkan kertas yang terlipat rapi ke tangan sang utusan. Ia menyaksikan tangan itu mencengkeramnya erat. Utusan itu menarik kembali lidahnya dan menelan surat tersebut. Wajah mengerikan yang tembus pandang itu pun menyusut, lalu lenyap masuk ke dalam dinding. Harus kuakui, sihir ini lumayan keren. Sangat praktis juga, tapi jelas tak bisa disebarkan. Klein menatap lilin yang kembali normal. Ia menggelengkan kepala dan menutup ritual. Senin pagi. Baekloon, Empress Borough. Di sudut tersembunyi taman kota yang dibangun oleh Duknegan, Sio Derecha dengan rambut pirang berantakan, dan Force Wall dengan sikap malasnya, menatap Liaison di depan mereka dengan bingung. Mereka sempat tak tahu bahasa apa yang harus dipakai untuk menyapa. Sio yang mungil, tinggi sedikit di atas 1,5 meter, memandang retriever emas yang menjulurkan lidah sambil mengibaskan ekor. Ia merapikan seragam ksatria magangnya, lalu berkata hati-hati. Apakah Anda utusan Nona Audrey? Oh Dewiku, kenapa aku bertanya begitu serius pada seekor anjing? Force, sambil memegang rokok tipis di jarinya, terkekeh. Mungkin ini makhluk gaib? Aku belum pernah melihat makhluk gaib yang mirip anjing seperti ini. Jawab, Sio serius. Susi duduk dan menutup mulutnya lalu menunjuk perutnya dengan kaki depan. Di balik bulu emas panjangnya, ada kantong kulit terikat pada tubuhnya. Sio menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada orang yang melihat. Ia pun cepat mendekat, membungkuk, dan melepas kantong itu. Force menatap dengan rasa ingin tahu, tapi wajahnya segera berubah aneh. Ini kulit buaya? Sepertinya karya desainer mode, Tuan Sades. Dia benar-benar memakai kantong semacam ini untuk transaksi. Artinya, ini sangat mahal? Tanya Sio sambil mengangkat kantong kulit itu. Force mengatupkan bibir dan mengangguk serius. Sio langsung menurunkan gerakannya secara berlebihan. Ia membuka resleting perlahan dan mengeluarkan surat di dalamnya seolah sedang membawa vas antik. Setelah membacanya, ia menyerahkan surat itu pada Force. Force membakarnya dengan rokok, lalu memperhatikan bagaimana surat itu berubah jadi abu dan terbang ke tanah. Tidak ada informasi tambahan. Sio mendengus kecil. Ia mengeluarkan kertas terlipat rapi dari saku seragam ksatria magangnya. Ia menatap Susi dengan gaya penuh wibawa dan berpesan, ini laporan penyelidikan beberapa hari terakhir. Kau harus langsung menyerahkannya kepada Nona Audrey Hall. Susi bergetar dan duduk tegak, ekornya bergoyang cepat. Sio mengangguk puas, memasukkan setumpuk kertas ke kantong kulit, lalu mengikatkannya kembali pada tubuh Susi. Susi melolong kecil, lalu berlari kencang. Di villa mewah keluarga Hall, Audrey duduk di sofa ruang tamunya, memegang pembuka surat untuk membuka sepucuk surat di hadapannya. Itu surat dari salah satu kakaknya di Kekaisaran Balam Benua Selatan. Sebuah paket juga menyertainya. Saat itu, Susi mendorong pintu yang setengah terbuka dan berlari masuk. Anjing itu segera duduk di karpet depan Audrey dan menepuk kantong kulit dengan kakinya. Kau memang utusan yang sangat hebat. Audrey tak pelit memberi pujian. Susi menoleh ke arah pintu. Getaran udara terdengar, lalu ia berkata pelan, temanmu sangat serius. Saat melihatnya, aku teringat masa seorang pemburu melatih kami. Ia memang hadiah tambahan saat Earl Hall membeli anjing pemburu. Bahasamu semakin lancar. Hanya saja masih ada sedikit kesalahan logika. Audrey menatap retriever emasnya, yang kini membuka kantong kulit dengan lihai dan menarik resletingnya. Audrey segera paham maksud tatapan itu. Ia bangkit, lalu berlari mengunci pintu. Belum ada hasil sejauh ini, tapi kami menemukan sejumlah gelandangan yang menghilang di sekitar distrik jembatan Baekloon. Meski begitu, kami tak bisa memastikan kalau itu ulah kilangos. Bisa jadi mereka hanya berubah pola gerak. Audrey meneliti laporan penyelidikan itu sambil berpikir serius bagaimana harus membalas Sio dan Force. Aku akan bilang pada Sio, selama dia bisa melacak wakil Admiral Badai, Kilangos, aku akan membelikan formula ramuan sheriff untuknya. Tidak, itu kurang ramah. Dia bisa minder. Lebih baik begini. Sio, aku sudah menyiapkan hadiahmu. Asal kau bisa menyelesaikan tugas, 450 pound jadi milikmu.
Untuk bahan utama ramuan telepatis, baru cairan tulang belakang kelinci Farsman yang kutemukan. Aku masih butuh kelenjar pituitari salamander pelangi. Glenn, Sio, dan Force juga belum menemukannya. Audrey, semangat. Setidaknya kau sudah sepenuhnya mencerna ramuan spektator. Kalau semua bahan terkumpul, kau akan jadi Beyonder Sequence 8. Audrey menarik napas, mengambil pena dan kertas, lalu cepat menulis balasan. Ia memasukkannya ke kantong kulit dan mempercayakan pada Susie untuk perjalanan berikutnya. Setelah itu, ia membuka surat kiriman kakaknya dan membacanya dengan senyum. Adikku tersayang, menurutku kau juga sebaiknya datang ke benua selatan. Datanglah ke wilayah jajahan Kekaisaran Balam. Di sini, matahari melimpah, udara segar, lingkungan bersih, makanan laut segar, berbagai budaya unik, dan rakyat Balam yang ramah sekaligus patuh. Cocok dijadikan pelayan, serta aroma kebebasan yang nyata. Sebaliknya, Backland itu dingin dan lembab, udaranya buruk, penuh debu, selalu suram. Penduduknya padat sehingga menimbulkan banyak masalah. Dan pesta dansa, jamuan, serta salon yang tak ada habisnya. Semua kegiatan sosial itu membosankan dan hambar, aku tak betah berlama-lama. Adikku, aku yakin kau juga merasakan hal yang sama. Aku bukan kabur dari rumah, hanya mencari tempatku sendiri dalam hidup. Tapi kakak kita pasti tak akan melihatnya begitu. Ia selalu egois. Tentu saja, ia tak akan pelit padamu, karena kau hanya bisa menuntut sebagian kecil harta keluarga. Sedangkan aku, pesaing terbesarnya dalam perebutan warisan. Bagaimanapun, ayah kita seorang bangsawan yang berpandangan jauh. Ia jelas tak akan terikat aturan bahwa anak sulung pasti mewarisi gelar. Selama ia merasa perlu, ia akan melakukan apapun. Seperti saat ia menjual separuh lahan pertanian dan padang rumput demi masuk ke dunia perbankan, meski ditentang keras. Kadang aku merindukan Backland, terutama ayah, ibu, dan dirimu. Aku rindu senyummu yang menghiburku dulu. Pasti sekarang kau sudah jadi permata paling bersinar di Backland. Sayangnya, aku baru bisa kembali 2 tahun lagi. Bagi pria, karir adalah kebanggaan. Dan para pemuda unggul kerajaan Loen menjadikan dunia sebagai panggungnya. Kau bisa sampaikan pada bibi kita, wilayah pesisir Kekaisaran Balam sangat cocok untuk berlibur. Terlebih baginya yang selalu kesakitan di musim dingin. Aku sangat mengundangnya untuk jadi tamuku. Kalau kau bisa ikut bersamanya, akan lebih baik lagi. Aku tidak mengirim banyak hadiah. Hanya benda-benda khas Balam, seperti sutra kuning unik, dan perhiasan yang syarat dengan ciri pemujaan Death. Aku ingat kau dulu menyukai hal-hal berbau mistisisme, jadi akan kucari sesuatu untukmu. Budaya di sini penuh misteri. Selesai membaca, Audrey mengambil pena, kertas, dan papan tulis. Ia bersandar di sofa, mengerucutkan bibir, lalu menulis serius. Alfred tersayang, meski belum setahun, gadis kecil dalam ingatanmu sudah dewasa. Aku tidak menyukai mistisisme lagi, jadi kau tak perlu mencarikannya. Karena itu sangat berbahaya, Audrey menggembungkan pipi dan menambahkan dalam hati. Ia sudah terlalu sering mendengar tragedi terkait benda-benda gaib, baik dari pertemuan Beyonder maupun kisah Sio dan Force. Audrey berpikir sejenak, lalu menulis penuh semangat. Sekarang aku tertarik pada biologi. Akhir-akhir ini aku sangat kagum dengan salamander pelangi. Bisakah kau mencarikan informasi di mana aku bisa menemukannya, atau kalau ada bangkai utuh yang diawetkan? Audrey berhenti menulis setelah selesai membagikan sejumlah kabar menarik dan skandal para bangsawan. Ia kemudian berganti sikap menjadi lebih serius ketika teringat sesuatu. Dengan ingatannya yang luar biasa sebagai seorang spektator, ia menyusun informasi yang ia dapatkan dari ajaran ayahnya, juga kabar yang ia dengar saat menghadiri jamuan dan salon, menjadi paragraf-paragraf yang teratur. Setelah membuat draft dalam pikirannya, Audrey menulis. Mengenai situasi politik di Backland yang kau tanyakan, itu sebenarnya bukan bidang yang menjadi minatku. Aku hanya bisa menggambarkannya berdasarkan kesan pribadiku dan informasi yang kebetulan ku ketahui. Beberapa waktu lalu, ayah memberitahuku bahwa setelah undang-undang gandum dicabut, harga hasil panen menurun dengan cepat. Sewa lahan pertanian dan padang rumput juga ikut merosot. Meskipun aku tidak tahu seberapa besar penurunannya, aku hanya bisa menjelaskannya dengan contoh ini. Seperti yang kau tahu, Duknegan adalah bangsawan dengan tanah terluas selain keluarga kerajaan.
Konon ia memiliki lahan pertanian, padang rumput, dan hutan senilai lebih dari 12 juta pound. Tahun lalu, tanah-tanah itu memberinya pendapatan sewa hingga 1,3 juta pound, angka tertinggi sepanjang sejarah. Namun tahun ini, diperkirakan sewanya hanya mencapai 850.000 pound, berkurang 450.000 pound. Jumlah itu bahkan lebih besar daripada seluruh harta yang menjadi bagianku. Tanpa penjelasan lebih lanjut dariku, aku yakin Kakanda tercinta sudah memahami tingkah laku para bangsawan kuno. Mereka bangga sebagai pemilik tanah, dengan penghasilan yang mayoritas berasal dari sewa. Mereka sangat mementingkan penampilan, dan tetap mempertahankan gaya hidup mereka meski harus berhutang. Setiap tahun mereka menghabiskan puluhan ribu pound untuk merawat kastil, ribuan lagi untuk pakaian dan perhiasan, juga untuk berburu, pesta sosial, serta pernikahan dan pemakaman mewah. Dengan menurunnya pendapatan sewa, banyak bangsawan kini mengalami kesulitan keuangan. Karena itu, Earl Wolf menjual 84.000 ars tanah di pedesaan dan mendapatkan 29.000 pound. Viscount Conrad pun menjual koleksi seni miliknya senilai 55.000 pound kepada Galeri Nasional. Selain segelintir bangsawan visioner yang sejak lama mengalihkan perhatian ke industri baja, batu bara, kereta api, perbankan dan karet, mayoritas bangsawan sangat terpukul oleh undang-undang gandum. Mari kita pujikan Earl Hall tercinta kita. Ayah berkata bahwa kesulitan finansial ini akan melemahkan kendali para bangsawan atas politik. Bisa kau bayangkan, jumlah menteri berdarah biru akan berkurang mulai tahun depan. Demi mendapatkan dana, Partai Konservatif maupun partai baru berjanji akan menganugerahkan gelar bangsawan kepada siapa saja yang bersedia menyumbang sejumlah uang, selama tidak memiliki catatan kriminal. Tentu dengan syarat, penyumbang harus memiliki tanah yang layak bagi seorang bangsawan. Contohnya adalah Tuan Sindras yang kaya raya. Ia membeli lahan seluas 60.000 ars, batas minimum untuk seorang baron, kemudian menyumbang 100.000 pound ke klub Carleton, 400.000 pound ke Partai Konservatif, dan 300.000 pound untuk amal. Akhirnya, ia berhasil mendapat pengakuan dari Yang Mulia dan diangkat sebagai baron yang cukup disegani. Kudengar bahkan ada daftar harga. 300.000 pound untuk gelar baronet, 700.000 hingga 1 juta pound untuk baron turun-temurun. Untuk gelar Viscount dan Earl memang belum ada harga pasti, tetapi pastilah sangat konyol. Tahun ini, banyak bangsawan yang mengalami kesulitan keuangan mulai serius mempertimbangkan pernikahan dengan para pedagang kaya. Dalam 2 bulan terakhir saja, sudah ada 3 pernikahan semacam itu. Mas kawin yang diterima para bangsawati membuat iri banyak orang. Sementara itu, para pekerja yang dulu menentang undang-undang gandum memang merasakan biaya hidup menurun. Namun kualitas hidup mereka justru memburuk. Petani yang bangkrut masuk ke kota dan merebut pekerjaan mereka dengan menawarkan upah lebih rendah. Akibatnya, gaji buruh pun turun drastis. Aku masih ingat hari ketika ayah bertanya, "Menurutku siapa yang menjadi pemenang dari undang-undang gandum itu?" Alfredku tersayang, kau pasti tahu jawabannya. Kau pasti bisa meraih gelar baron turun-temurun dengan usahamu sendiri. Sio Derecha dan Forswall tengah dalam perjalanan pulang ke distrik Backlund Bridge setelah menerima balasan dari Audrey. Sio, dengan rambut pirang berantakan, menatap keluar jendela kereta. Matanya menyala seperti 2 bola api. Ia terus bergumam, 450 pound. 450 pound. Berulang kali, seolah mengucapkan sebuah mantra. Setiap kali menyebutnya, keberanian dan semangatnya seakan bertambah. Darkholm belum melaporkan perkembangan penyelidikannya hari ini. Mari kita datangi rumahnya, seru Sio sambil menoleh ke Force. Darkholm adalah pemimpin sebuah geng di distrik Backlund Timur, yang menguasai banyak pengemis dan pencuri. Meski wajah bulatnya selalu dihiasi senyum hangat nan ramah, Sio tahu betul bahwa ia seorang bajingan tanpa belas kasihan. Pernah, ia mematahkan lengan seorang pencuri berusia 13 tahun, hanya karena bocah itu menyembunyikan sebagian hasil jarahannya. Karena itu, Sio sebisa mungkin menghindari pertemuan dengan Darkholm. Namun, Darkholm termasuk salah satu yang paling mengenal para gelandangan di kota. Force merapikan rambut ikalnya yang agak bergelombang ke belakang telinga. Selama tidak mengganggu jam makanku, tenang saja. Mungkin setelah minggu ini, aku bisa mentraktirmu makan hidangan khas Intis. Jawab Sio dengan penuh percaya diri.
Haruskah aku berterima kasih pada dewa? Tanya Force sambil tertawa. Tidak seperti Sio, Force adalah penganut moderat God of Steam and Machinery. Sambil mengobrol, keduanya berganti kereta umum dan tiba di distrik Backlund Timur, tepat di depan rumah Darkholm. Rumah teras itu berada di gang sempit, dengan tanaman hijau merambat di dindingnya, tampak agak lusuh dari luar. Sio melangkah ke pintu, mengangkat tangan kanannya, lalu mengetuk dengan irama khas. Pintu yang tidak terkunci terbuka dengan berderit. Ekspresi bingung Sio langsung berubah serius, seperti seekor singa waspada. Ia mengeluarkan belati segitiga yang selalu dibawanya, lalu dengan hati-hati mendorong pintu lebih lebar dan masuk perlahan. Force pun tak lagi bersikap santai. Ia mengeluarkan sebuah belati dengan asal-usul yang tidak jelas. Mereka tidak mencium bau aneh apapun, tetapi naluri dan pengalaman membuat keduanya yakin ada sesuatu yang tidak beres. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Sio dan Force masuk ke dalam rumah Darkholm. Di sana, mereka melihat pemandangan mengerikan. Sebuah lengan pucat tergantung di lampu gas, organ dalam berserakan di meja kopi, potongan-potongan daging bertaburan di lantai dan tergantung di jemuran pakaian. Tumpukan tulang yang sudah bersih dari daging menumpuk dekat pintu. Dan di antara tumpukan tulang itu ada sebuah kepala dengan mata kosong menatap hampa. Itu adalah Darkholm. Wajah bulatnya masih menyimpan senyum ramah seakan semuanya baik-baik saja. Anehnya, tidak ada bau darah sama sekali di rumah itu. Sebagai mantan dokter klinis, sebelum menjadi penulis laris sekaligus seorang Beyonder Sequence 9, Force sudah sering melihat kematian yang lebih menjijikan dari ini. Ia menepuk bahu Sio yang tegang dan hampir muntah, lalu meneliti sekeliling. Kilangos, Wakil Laksamana Badai Kilangos, gumam Force. Ia tahu Darkholm sedang menyelidiki hilangnya para gelandangan, lalu melacaknya sampai ke rumah. Atau jangan-jangan Darkholm yang menemukan jejaknya tetapi malah tertangkap. Sio menahan mualnya dan berkata dengan serius. Dia memang pantas disebut bajak laut yang kejam dan licik. Keanehan ini juga cocok dengan deskripsi harta karunnya. Licik. Force tiba-tiba terkejut dan berseru. Jangan-jangan ia sedang menunggu di sekitar sini untuk menyergap dalang di balik penyelidikan ini. Sio terdiam sejenak, lalu tergagap. Itu sangat mungkin. Kilangos adalah seorang Sequence 6. Wine Blessed, bajak laut tangguh dengan artefak mistis. Sementara mereka berdua hanyalah Sequence 9 biasa. Perbandingan kekuatan yang sangat timpang. Di rumah seberang, seorang pria berusia 30-an dengan dagu lebar khas dan mata hijau gelap sedang berdiri di dekat jendela, mengamati Sio dan Force dengan dingin saat mereka membuka pintu dan masuk perlahan. Ia tak lain adalah Wakil Laksamana Badai Kilangos. Sarung tangan hitam di tangan kirinya bergerak seakan hidup. Lapisan sisik emas kusam muncul di permukaannya. Kilangos menampilkan ekspresi kejam bercampur kegembiraan, sementara mata hijau gelapnya berubah menjadi emas pucat yang dingin dan tak berperasaan. Saat Force menyadari sesuatu, ia segera menarik Sio menjauh dari pintu utama. Ia menggigit giginya, lalu mengeluarkan sebuah gelang perak dari balik lengan bajunya. Gelang itu dihiasi 3 batu hijau gelap kasar yang tampak terbakar di beberapa bagian. Force mencabut salah satu batu, lalu melafalkan mantra dengan suara rendah dalam bahasa Hermes kuno. Pintu. Ia menggenggam erat Sio Derecha. Batu itu memancarkan cahaya biru samar. Tubuh mereka berdua menjadi kabur, hampir tak terlihat. Mereka melihat berbagai bentuk yang sulit dijelaskan, benda-benda transparan yang seakan tak nyata, juga warna-warna bercahaya yang seolah menyimpan pengetahuan tak terhingga. Mereka telah memasuki dunia roh misterius. Di dunia aneh yang berbeda dari kenyataan itu, Force menuntun Sio ke arah tertentu. Beberapa detik kemudian, keduanya kembali ke dunia nyata, namun bukan di rumah Darkholm, melainkan di sebuah pemakaman sunyi. Kilangos, dengan sarung tangan bersisiknya, muncul tanpa suara di depan pintu rumah Darkholm. Ia meneliti isi rumah dengan tatapan dingin. Ia sempat tertegun, lalu mengernyit dan bergumam, "Seorang traveler di pemakaman. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tanya Force terengah, masih diliputi ketakutan. Gelang itu adalah benda mistis yang ia dapatkan bersama resep apprentice dan bahan-bahannya dalam sebuah pertemuan kebetulan. Selain membuatnya mendengar bisikan aneh tiap bulan purnama, benda itu tidak membahayakan dirinya. Awalnya ada 5 batu di gelang itu, masing-masing bisa digunakan untuk melintasi dunia roh, secara teknis, semacam teleportasi.
Namun kini hanya tersisa 2 batu. Sio menenangkan diri, lalu mengangguk dengan mantap. Pertama, kita beritahu Nona Audrey. Lalu kita lapor polisi.